Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Istana Negara Jumat 5 Januari 2024 mengumumkan pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN. Total jumlah rekrutmen ASN pada tahun 2024 mencapai 2,3 juta formasi. ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Penguatan SDM yang terampil ini juga untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan aparat pengawas internal pemerintah, serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memberikan alokasi cukup besar bagi lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 yang tersebar di instansi pusat sebanyak 207.000 dan di instansi daerah sebanyak 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mana pada tahun 2024 ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon ASN sebanyak 2.300.000 formasi. Dalam penutup pidatonya, Presiden mengundang talenta-talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Seusai keterangan pers, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberi penjelasan tambahan bahwa tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Selain itu, Menpan RB juga merinci formasi ASN tahun 2024. Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146. Tenaga kesehatan sebesar 417.196 serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Tahun 2024 ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebanyak 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Menteri Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk ex-tenaga honorer kategori 2, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun 2024 ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K. Menteri Anas juga menjelaskan terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan.
Pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air. Visi besar Indonesia sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah, terutama di luar Jawa, juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan. ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Jelas Menteri Anas. Seleksi calon aparatur sipil negara juga fokus untuk menciptakan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menteri Anas menambahkan, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen ASN untuk Ibu Kota Negara Nusantara. ASN di IKN Nusantara akan menjadi pendorong lahirnya kota dunia baru dengan paradigma kerja baru sebagai smart city, melayani sepenuh hati, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Menteri Anas memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah, sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. Dengan demikian, sehingga tidak ada lagi intip-intipan, tidak ada intervensi siapapun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Tegas Menteri Anas.